Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat psikologi. Alhamdulillah, di sesi kali ini saya akan membahas mengenai resiliensi yang kita kaitkan pada momen Idul Adha ini. Jadi resiliensinya itu resiliensi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Ibu Siti Hajar gitu ya. Disimak ya, kita kupas dari sudut pandang psikologi. Baik sahabat semua, sebelum kita mengupas resiliensi, saya sedikit bercerita terlebih dahulu ya tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian putranya Nabi Ismail, dan juga istri dari Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar gitu. Nah, saya kira sahabat semua sudah mendengarkan ya kisah ini sebelumnya, karena ini masih di momen Idul Adha begitu. Kisahnya itu yaitu Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang sangat menginginkan putra ya, dan di usianya beliau yang 83 tahun itu beliau baru mendapatkan putra seperti itu. Kemudian diberi nama Ismail. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail itu masih agak kecil ya, belum terlalu dewasa seperti itu, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk ada di gurun gitu ya, bersama dengan hanya meninggalkan Nabi Ismail dan juga Ibu Siti Hajar gitu berdua. Padahal gurun itu waktu itu tidak seperti sekarang yang banyak isinya, itu ada banyak dan juga ada pohon-pohonan gitu. Waktu itu sama sekali memang gurun ya, tidak ada apa-apanya gitu. Bahkan kan kisah beliau ini kan ada di dalam Al-Quran ya, yang mana ketika itu Siti Hajar mencari-cari air, kemudian akhirnya ada air Zam-Zam itu juga gitu. Sampai Ibu Siti Hajar ini bertanya gitu kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi, apakah benar ini atas perintah dari Allah?" gitu. Ya sebenarnya mungkin Nabi Ibrahim ya nggak tega juga ya meninggalkan Nabi Ismail yang sangat diinginkannya gitu. Artinya dulu itu sangat pengen punya putra, kemudian putranya belum terlalu besar sudah diminta untuk meninggalkan gitu, hanya bersama dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, tetapi Nabi Ibrahim hanya terdiam ya ketika ditanyakan oleh Siti Hajar seperti itu. Mungkin dalam hatinya tidak tega, tetapi Siti Hajar bertanya lagi. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini perintah dari Allah." Akhirnya ya karena Siti Hajar itu juga seorang yang sholihah gitu, kemudian baik, kalau memang ini perintah dari Allah silahkan gitu, silahkan Nabi meninggalkan kami berdua gitu di sini. Nah, kemudian selang beberapa tahun kemudian itu mereka berkumpul kembali gitu ya, berkumpul nih alhamdulillah gitu ya. Tetapi tidak lama dari itu kemudian datang perintah Allah lagi gitu. Nabi Ibrahim bermimpi gitu, di dalam mimpinya itu beliau menyembelih putranya gitu, Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim pun bertanya gitu kepada putranya, "Gimana gitu ya kalau misalnya ternyata kok Bapak dapat mimpi seperti ini gitu dari Allah?" Nah, karena Nabi Ismail juga seorang yang sholih, kemudian beliau bilang gitu ya, kalau memang ini perintah dari Allah silahkan gitu ya, silahkan dilaksanakan. Saya kira kita harus
banyak-banyak meneladani ya dari kisah keluarga Nabi ini, Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Ibu Siti Hajar. Dan setiap manusia itu pasti dicoba gitu ya oleh Allah. Hanya saja cobaannya itu berbeda-beda tiap orang, tidak semuanya itu sama gitu ya. Dan itu tergantung kepada kadar kesanggupan kita. Yang Allah cobakan ke kita itu yang kita mampu gitu melaluinya. Nah, ini saya akan sambungkan dengan salah satu bahasan di dalam psikologi gitu ya, yaitu resiliensi. Nah, ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi masalah, itu sebenarnya setiap orang itu sudah dibekali dengan resiliensi. Resiliensi itu apa sebenarnya? Gampangnya itu sebenarnya kayak kalau teman-teman itu dulu waktu kecil ya, misalnya pernah membuka pulpen gitu ya, yang cetitan itu kan ada pirnya ya. Nah, pir itu kan bisa dia mengembang dan juga mengempis gitu ya. Dia bisa menjadi lebih tipis dan juga bisa menjadi lebih bisa mengembang pokoknya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya pirnya. Pirnya itu seperti ini. Jadi dia bisa seperti ini, tapi dia juga bisa gini. Kalau bahasa Jawanya itu juga ada ya, resiliensi itu diartikan sebagai mulur mungkret gitu di dalam indigenous psikologi. Jadi dia bisa mulur itu seperti ini, tapi dia juga bisa melungkret itu seperti ini. Jadi ketika kita sedang punya masalah tuh kan kadang kita hanya terdiam gitu ya, tidur mungkin seperti ini, tapi kemudian kita bisa lebih ngerti gitu dengan masalah kita, kemudian kita bisa enjoy aja gitu, menikmati hidup itu ini mengembang lagi nih kita. Seperti itu ya sahabat ya. Oke, baik, sebenarnya resiliensi itu artinya apa? Nah, selain dari bahasa lainnya misalnya mulur mungkret tadi ya, itu bisa diartikan sebagai situasi yang mana kita itu bisa bertahan gitu ya dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Coba kalau sahabat semua itu membayangkan gitu ya, jadi Nabi Ibrahim yang mana diminta untuk menyembelih putranya, padahal putranya itu sudah lama beliau dambakan gitu ya, sampai dengan umur 83 tahun itu baru punya putra gitu. Coba, tentu nyata bahwa cobaan yang ada dalam hidup kita ini belum ada apa-apanya gitu ya. Nah, ini kan beliau sekeluarga itu kan bisa bertahan dalam situasi penuh tekanan. Kemudian juga bisa diartikan sebagai mampu memecahkan masalah. Kemudian suatu yang positif gitu, memahami pengalaman itu dengan sesuatu yang positif dan juga optimis. Tentu ini juga tadi setelah sahabat semua mendengarkan kisahnya juga mereka itu keluarga yang positif. Saya kira Siti Hajar pun juga demikian, karena kalau memang ini perintah dari Allah, saya kira keoptimisannya berarti Allah akan menolong gitu ya, seperti itu. Juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang positif bahkan ketika kita itu menderita gitu ya. Bahkan ketika kita itu menderita, itu tetap bisa dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Kemudian keberhasilan seseorang untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Pengertian yang lainnya, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesalahan, frustasi, dan kemalangan. Seperti yang saya tadi sudah ungkapkan ya sahabat semua, bahwa
kita semua itu sebenarnya sudah dibekali dengan resiliensi ini oleh Allah pada diri kita masing-masing. Hanya saja kadarnya itu berbeda-beda. Ada orang yang lebih resilient gitu ya, pada situasi yang sama, misalnya dihadapkan pada bencana gitu ya, COVID-19 misalnya, ada orang yang cenderung jadi cemas, bahkan mungkin jadi depresi gitu ya, cemasnya berlebihan. Tapi ada juga yang dia biasa saja gitu ya. Ada yang mungkin sampai mengganggu aktiviti daily livingnya gitu, sakit-sakit mungkin ya, sakit fisik gitu. Tapi ada juga yang lebih resilient gitu, dihadapkan pada situasi yang tidak punya uang misalnya, itu ada orang yang lebih resilient, ada yang enggak. Nah, ternyata ada cara yang cukup mudah gitu ya untuk meningkatkan resiliensi. Saya bahas satu dulu ya, yaitu caring relationship. Nah, ini bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan cinta gitu, dukungan, kasih sayang, support gitu, dan kepercayaan gitu ya, yang tanpa syarat dari orang-orang terdekat kita gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, saya kira kita juga perlu membangun hubungan baik nih dengan orang-orang lain gitu. Setidaknya orang-orang terdekat dulu ya, yang sering kita temui setiap hari. Karena kan sekarang juga masih pada jaga jarak gitu ya dengan orang-orang lain gitu. Meskipun kalau sekarang dengan adanya media sosial, sahabat semua juga bisa bertemu dengan orang-orang lain secara virtual gitu ya. Jadi ini penting nih, satu hal ini, caring relationship. Jadi hubungan yang saling memperhatikan gitu ya, care gitu. Nah gitu sahabat semua, mungkin ini sedikit gitu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti di lain kesempatan bisa membahas mengenai variabel-variabel positif dalam psikologi lagi, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan, dan jika ada baiknya, semata-mata itu datang dari Allah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap produktif dan bahagia.